Perkenalkan, nama saya Rahita Purba, NIM 2302020, kelas MSPA. Berikut video rangkuman laboratorium kualitas air. Yang pertama itu pengenalan alat. Alat pengukuran perairan ada 3 parameter. Yang pertama itu fisika, kimia, dan biologi. Pertama fisika. 1. Kecerahan. Sessidix adalah keping yang berbentuk lingkaran bergaris setengah 20 cm berbagi 4. Skala kecerahan alat Sessidix adalah suatu batas kedalaman menyebabkan hilangnya warna dari pandangan pada saat alat tersebut dibenamkan. Kedua, suhu. Termometer adalah termometer. Termometer terdiri dari beberapa jenis, yaitu alkohol, raksa, dan termometer digital. Yang ketiga, padatan terlalu total. Padatan terlalu total adalah bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas sering milopore. Yang kedua, kimia. Pertama, oksigen terlarut atau DO. Untuk oksigen terlarut dapat dilakukan dengan menggunakan metode Winkler atau menggunakan diometer. Yang kedua, pH atau potential of hydrogen. Zat keasaman atau pH dapat diukur menggunakan pH meter dan pH indikator. Yang ketiga, biologi. 1. Plankton. Pengambilan sampel plankton menggunakan plankton net dengan prinsip kerja menyaring air sampel. Kedua, bentos. Pengambilan sampel bentos menggunakan surbernet dan substrat dasar perairan digunakan surbernet. Masuk pada materi kedua dengan judul unsur-unsur material air. Unsur-unsur material DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Semakin besar nilai DO air menunjukkan kualitas air yang baik dan sebalik. Bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. DO kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologi. BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat organik tersuspensi di dalam air. Ini digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air. Pengukuran BOD bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Terdapat di perairan ion utama, ion, dan ion renik. Ion utama atau major di perairan. Ion terlarut terbanyak di perairan, kalsium 2 magnesium 3 nitrogen. Kedua, ion minor ion di perairan. Yang berjumlah sedikit di perairan 1 silika 2 mangan. Nik di perairan 1 aluminium. Pada materi ketiga dengan judul analisa sifat kimia air. Derajat keasaman potensial of hydrogen. Yang dapat kita lihat dapat tersedia alat dan bahan dan cara kerjanya. Kedua itu oksigen terlarut disolvet oksigen atau di analisis pengingkatan oksigen mereduksi NaOH4 menjadi MOH2 dalam kondisi asam dan pembebasan bebas ekivalen O2 dengan rumus kedua karbon dioksida atau CO2 dan bahan bisa kita lihat dan prinsip analisa CO2 bebas dengan Na2A CO dengan rumus yang sudah tersedia di bawah. Alkalinitas dan bahannya bisa dapat dilihat. Analisis ditetapkan melalui titrasi asam basa, asam kuat H2SO4, HCl dan air sampel ditetapkan. Masuk pada materi keempat dengan judul kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Sessidix. Keruh badan air akan semakin dekat batas pandangan. Sessidix dimasukkan ke dalam perairan, kemudian dilihat skala di mana Sessidix masih terlihat jelas dan dapat dihitung dengan rumus D sama dengan K1 tambah K2 per 2. Kekeruhan. Kekeruhan ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Peralatan yang pertama kali digunakan untuk mengukur luminosity adalah kekeruhan. Materi kelima dengan judul pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain di dalam air oleh kegiatan manusia. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Bagaimana menganalisa pencemaran air? 1. Indeks source storage merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kualitas ketercemaran. 2. Indeks pencemaran salah satu metode yang digunakan untuk menentukan status mutu air. Yang ketiga, kurva ABC digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan dengan menganalisis jumlah total. 4. Indeks saprobik
digunakan untuk mengetahui status pencemaran pada perairan dengan menggunakan keberadaan organisme seperti fitoplankton. Materi ke-6. Dan judul pengaruh pakan terhadap kualitas air. Pakan ikan. Pakan buatan yang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku yang baik. Pemberian jumlah pakan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pemberian pakan secara berlebih, 2. Pemberian pakan yang dibatasi, pemberian pakan yang dibatasi. Metode pemberian pakan itu 1. Pemberian pakan dengan tangan, 2. Pemberian pakan secara mekanik, 3. Pemberian pakan di hatch. Parameter kualitas air. Parameter kualitas air dipengaruhi oleh faktor amoniak dapat mempengaruhi secara langsung pada ikan budidaya. Pakan mikronutrien. Materi ke-7 dengan judul pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau pembuatan filter air sederhana. Air limbah budidaya dan budidaya yang dinamis dan berretensi pada produksi. Faktor penting dalam pencapaian produksi akuakultur diantaranya pakan. Sekian presentasinya. Terima kasih.